Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai nilai mutlak. Jadi apa itu tentang nilai mutlak? Nilai mutlak. Ya. Tentu di pembahasan selanjutnya tentang trikotomi bahwa jika A, B ya, tadi sudah disinggung bahwa A, B anggota R ya, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu A tidak nol, kemudian A anggota bilangan positif ya, atau negatif A-nya juga anggota bilangan positif. Ini ternyata ada menjamin keterkaitan dengan sebuah nilai mutlak ya, bahwa nilai mutlak A itu A untuk A-nya positif ya, kemudian 0 untuk A-nya sama dengan 0, dan negatif A untuk A-nya kurang dari 0. Apabila dikaitkan dengan jarak ya, berarti A itu akan sama dengan jarak A ke 0. Jadi ini adalah jarak A ke 0. Apabila dinyatakan dalam X kurangi A ya, nilai mutlak X kurangi A, berarti ini adalah jarak dari X ke A ya. Jarak dari X ke A itu ada 3 kemungkinan, yaitu X min A untuk X-nya lebih besar A, dan X sama dengan A untuk X-nya sama dengan A, dan satu lagi negatif X minus A untuk X-nya kurang dari A. Selanjutnya, arti geometris ya, tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah jarak dari X ke A. Lantas ada banyak teorema ya, ada teorema di nilai mutlak ya, teorema nilai mutlak. Nah, tentu di sini ada yang negatif ya, nilai mutlak A kali B itu kan sama dengan nilai mutlak A dikali mutlak B. Ini untuk setiap A, B anggota bilangan real ini berlaku. Kemudian nilai mutlak A kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat. Ini juga sama untuk berlaku A-nya anggota bilangan real. Ya, kemudian yang C-nya ya, negatif A itu akan kurang dari A, dan A-nya akan kurang dari nilai mutlak A untuk setiap A anggota bilangan real. Nah, akan dibuktikan yang C-nya ya, yang C. Ya, jadi akan dibuktikan untuk yang C bahwa negatif A akan kurang dari A dan A-nya akan kurang dari mutlak A. Tentu ingat bahwa di sini diketahui bahwa untuk X kurang dari A. Artinya apa? Kalau secara geometri ini adalah X min 0 kurang dari A. Berarti secara geometris pada garis bilangan ini dinyatakan bahwa jarak X ke 0, nah ini ke 0, itu kurang dari A. Kita katakan misalkan di sini adalah A. Nah, ini kan sepanjang jaraknya A. Ya, dan ini pun sepanjang jaraknya A. Ini jaraknya A. Ini jaraknya A ya. Jaraknya sepanjang A ya. Berarti X itu di sini ya. Ini adalah X. Sehingga
nilai mutlak X dikurangi A itu akan sama dengan nilai-nilai yang ada dari sini. Ya, ini tidak memenuhi A-nya, bukan anggota. Ya, kita katakan dari sini. Berarti ini tidak lain adalah 0. Ya, lebih besar dari negatif A atau negatif A-nya. Ya, di sini kan X-nya itu antara negatif A sampai A. Ya, berarti X-nya lebih besar dari negatif A atau A-nya kurang dari X, atau X-nya lebih besar dari negatif A. Dan kalau dari sini kurang dari, dan X-nya adalah kurang dari A. Ya, jadi secara geometris itu kalau nilai mutlak X kurang dari A itu ya ini. Ya, jadi interval dari negatif A sampai A atau negatif A kurang dari X dan X-nya kurang dari A. Kita ambil ya, untuk A sama dengan negatif A ya. Nah, A-nya untuk nilai mutlak A ini akan berlaku negatif mutlak A ya kurang dari A di sini, atau X akan kurang dari mutlak A. Ini yang ingin ditunjukkan pada teorema C ya. Kalau teorema C ada tanda sama dengan ya kita berlaku pula untuk yang nilai sama dengan ya, untuk setiap A-nya anggota bilangan real. Nah, ini. Untuk yang lain-lainnya silahkan bisa dibuktikan sendiri. Nah, ada beberapa persoalan ya. Jadi konsep jarak itu ada namanya konsep jarak terdekat. Nah, ini perlu diingat juga bahwa konsep dekat ya, konsep dekat itu dinyatakan oleh jarak yang terkecil ya. Jadi ada konsep dekat ya, konsep dekat itu dinyatakan dengan jarak yang kecil ya, jarak yang kecil. Nah, ya. Dengan jarak yang kecil. Nah, di sini X dekat ke A jika terdapat epsilon positif sedemikian sehingga jarak dari X ke A-nya kurang dari epsilon. Jadi konsep dekat itu dinyatakan dengan jarak yang terkecil. Jadi kalau misalkan ada dua bilangan yang jaraknya dua bilangan tersebut kurang dari epsilon, berarti itu dikatakan sebagai konsep dekat ya. Jadi dekat itu apabila jaraknya sangat kecil. Nah, ini ekuivalen dengan ya negatif epsilon akan kurang dari nilai. Nah, ini ya. Jadi negatif epsilon akan kurang dari jarak X dikurangi A akan kurang dari epsilon. Ini adalah jarak yang konsep jarak yang terdekat. Nah, sedangkan dari jarak X minus A kurang dari epsilon tadi bisa dinyatakan juga dalam sebuah garis bilangan. Kalau ini adalah A, maka di sini itu ada jarak sepanjang epsilon, berarti di sini adalah A ditambah epsilon. Dan untuk yang sebelah kiri, nah ini adalah negatif epsilon, berarti di sini kita
kita nyatakan sebagai A kurang dari epsilon. Jadi sepanjang dari A ke A tambah epsilon ya jaraknya adalah epsilon. Dan sepanjang dari A ke A kurang epsilon, jaraknya adalah epsilon. Kalau konsep jarak itu positif. Ya. Sehingga di mana letak X itu ada di sini. Nah, jadi jarak ke A-nya itu harus kurang dari epsilon. Itu yang disebut dengan konsep jarak terkecil. Begitupun ini. Ya, jadi nilai-nilai X yang ada di sini itu harus ke A itu harus kurang dari epsilon. Sehingga ini dapat dinyatakan jarak X ke A-nya itu adalah kurang dari epsilon. Sehingga ada konsep persekitaran atau neighborhood ya di sini. Jadi persekitaran epsilon dari A ya, ini dibacanya persekitaran epsilon dari A. Nah, ya, jadi ini adalah persekitaran epsilon dari A itu adalah himpunan ya, karena ini kan ada X-nya ya. Himpunan X di mana jarak dari X ke A-nya kurang dari epsilon. Nah, jadi nilai-nilai X yang ada di sini adalah wilayah dari persekitaran epsilon. Ya, wilayah-wilayah persekitaran epsilon. Dan epsilon itu merupakan jarak untuk simbol jarak yang kecil ya. Jadi atau bisa juga dikatakan bahwa persekitaran epsilon itu adalah himpunan ya, himpunan semua titik-titik yang jarak terhadap A kurang dari epsilon. Ya, jadi neighborhood itu adalah himpunan semua titik-titik yang jarak terhadap A-nya adalah kurang dari epsilon. Ini adalah neighborhoodnya. Ya. Sekarang ada sebuah teorema ini yang tentu perlu dibuktikan ya, bahwa ada teorema ya. Apa katanya? Misalkan A anggota dari bilangan real. Jika X-nya anggota dari persekitaran epsilon dari A, ya, maka jarak dari X ke A-nya ya, maka di sini yang teorema itu misalkan A subset dari R, jika X anggota dari persekitaran epsilon A, maka ya X sama dengan A ya. Nah, ini tanpa ini, maka X sama dengan A. Ya, tentu ini harus lihat dulu konteks, apakah ini merupakan pembuktian langsung atau tidak langsung ya. Nah, sekarang ya akan dibuktikan. Karena ya X-nya anggota dari persekitaran epsilon A, maka tadi ya, karena X-nya anggota persekitaran A, maka ini yang berlakunya. Ya, maka jarak dari X ke A-nya kurang dari epsilon. Untuk kasus X sama dengan A dan definisi nilai mutlak ya. Dan definisi nilai mutlak di sini. Definisi nilai mutlak maka dipenuhi ya, ini konsep ini ya. Jadi X minus A lebih besar dari 0 dan X minus A kurang dari epsilon. Karena berlaku
berlaku untuk setiap epsilon positif, maka X minus A itu akan sama dengan 0. Ya. Jadi pembuktian itu sebetulnya banyak, tetapi kita akan pilih konsep nilai mutlak itu selalu positif dan ada X-nya anggota dari persekitaran epsilon yang ada di sini, maka kita akan nyatakan dipenuhi ini, ya, dipenuhi wilayah yang ini. Nah, berlaku juga untuk setiap epsilon positif, maka X min A sama dengan 0. Ya, diperoleh berarti X min A sama dengan 0. Nah, ini X-nya akan sama dengan A. Nah, jadi terbukti. Nah, jadi kalau ini menggunakan pembuktian secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.